Coba kalau bisa. Yahudi ketemu Yahudi, jadilah dia. Ampun Tuhan, ampun. Islam itu mengajarkan ilmu, bukan halu. Hah? Keras kepala TJ. Keras ya? Kedengeran suaranya? Yallah, yallah. Sudah. Salam bang, salam. Bang Dani, Bang Dani. Ampun Bang Dani. Langsung bela Ba'alawi, utusan dari dewa. Jangan macam-macam ente. Yang bela kami itu bukan orang sembarangan. Langsung utusan dewa. Berani sama dewa? Berani ente mengatakan dewa begitu. Jangan, saudara. Mat. Enggak si Somad, enggak si Mat Dani. Tidak Ani. Astagfirullahalazim Ani. Astagfirullah. Pakaianmu kok minim Ani, basah-basah lagi. Habis perahu bocor, tenggelam di danau. Ani, astagfirullah Ani. Jangan mendekat Ani, jangan mendekat. Biar ku dekat. Cukup halus ya. Halus sekali permainan. Nyaris tak terlihat. Sudah rame, saudara. Sudah rame. Kalian masih ingat kan? Lah Arjuna mencari nasab. Udah pernah dengar kan? Saya nunggu kapan munculnya. Muncul ya kawan, muncul. Mulai muncul. Angel, tuturamu, angel. Hati-hati Bang Dani, hati-hati kejebak nanti sama omongan sendiri. Karena secara nyata terang-terangan mereka kaum Ba'alawi mengatakan bahwa pernikahan ahwal yang laki-laki dengan perempuan Ba'alawi adalah zina. Tidak sah, haram, harus cerai dan mengembalikan perawannya. Itu kata mereka. Masa ente mau nyebutin diri ente anak zina? Mengaku Ba'alawi dari pihak ibu, dari bapak bukan Ba'alawi sama dengan mengakui Anda anak zina. Itu fatwa mereka, bukan fatwa saya. Justru saya melawan dan menentang fatwa tersebut karena pernikahan bukanlah perzinahan. Kebetulan kalau misalnya Sayyid menikahi Habib, itu yang nggak boleh. Tiba-tiba TIJ menikahi si Bahar karena si Bahar cantik, ya kan, lemah lembut sekarang. Nah, itu nggak boleh, haram. Nah, walaupun nggak akan punya anak, walaupun si Bahar nggak hamil. Nah, misalnya itu nggak boleh. Tapi kalau Syarifah ada lagi bawa sini, biar gua genjot, nikahin dulu tapi nggak mau gua berzina. Masa nikah dibilang zina? Kalau ada hababah 1, 2, 3 genjot semuanya, nggak peduli gua. Masalah urusan nanti gua tahu resikonya seperti apa kalau memang benar seperti yang mereka katakan. Sementara gua meyakini bahwa yang mereka katakan itu adalah kebohongan. Gitu Bang Dani, salam kenal dengan Lambe Ireng ya.
Jadi hati-hati. Semua yang berpakaian putih dan memakai sorban di atas kepala belum tentu ulama. Kalau sekedar ngaku-ngaku tanpa bukti, itu tidak bisa. Tidak bisa kita percayai. Ya, oh sejak dulu begini. Oh, nggak usah seperti itu. Walaupun produk buatan tahun zaman dulu sudah masyhur di kalangan masyarakat, tetap harus ada merek, nomor registrasi, dan juga perangko. Itu ya ikhwan. Misalnya nih, Jisamsu misalnya. Jisamsu ya. Itu udah dikenal sebelum kita lahir. Kalau seandainya hari ini tidak jelas hak patennya, nggak jelas kebenarannya, itu bisa dipolisikan yang ngaku-ngaku begitu. Ini punya saya, ini begini, nggak bisa. Harus jelas sanadnya. Bagaimana? Hati-hati Bang Dani ngaku-ngaku Al-Habsyi. Kalau bapak ente bukan bermarga Ba'alawi, ente anak zina diklaim mereka. Ya, udah banyak tuh video-video yang menjelaskan. Sudah berani kurang ajar dengan Syarifah. Sudah berani kurang ajar dengan Habibah. Sudah berani kurang ajar dengan cucu Nabi. Sudah jadi kurang ajar soal adab dengan Syarifah. Berani-beraninya menikahi Syarifah. Ente yang kurang ajar, yang menikahi Syarifah. Cerai. Dan Anda harus mengembalikan perawannya. Mending kalau perawan. Kalau udah jebol berapa kali, gimana mau mengembalikannya? Sudah daging tak dapat, ai kuah pun tak dapat. Ai pedihnya. Kenapa TIJ kamu nikahi Hababah? Ya, kami saling mencintai, Beb. Kamu tahu, itu zina. Lah gimana udah keceplosan? Mau gimana ente harus mengembalikan perawannya? Ceraikan. Kalau cerai nggak mau. Kalau mengembalikan perawan selalu perawan kalau sama saya. Onderdilnya gede. Nggak percaya sih saya kembalikan. Gimana? Pedas kan lambe ireng? Pedas lah. Enggak, channelnya boleh beda, orangnya masih sama. Ya, channelnya masih beda, orangnya masih sama. Kalau saya enggak, kalau saya udah cinta sama Syarifah, sama Hababah, disuruh cerai mana mau saya. Mana mau saya? Dulu saya nikahi timbang badan, 1 kilo badan, 1 kilo emas, 10 kilo badan, 10 kilo emas, 80 kilo badan, 80 kilo emas. Mampu kalian kembalikan emas saya? Nah, saya tunggu kalian turunkan itu ilmu datuk, kalian menurunkan rantai emas dari langit. Kita punya tradisi seperti itu, timbang badan, timbang mahar. $600 lebih Bang TIJ. Ya salam, channel baru TIJ kok banyak sekali yang nonton. Jangan sampai enggak. Waduh, masih banyak yang baru tahu lambe ireng pindah channel. Iya. Hati-hati ya, saya ingatkan kepada Mbah Dani. Jangan ngaku-ngaku ibu Anda Ba'alawi, sementara bapak Anda bukan Ba'alawi. Anda diklaim sebagai anak zina nanti oleh mereka. Tetapi secara agama nggak ada apa-apa Bang Dani. Halal. Yang penting ada ijab qabul, ada saksi, ada wali. Sudah. Ya. Begitu. Bang Dani. Yang bermarga Al-Habsyi dari pihak ibunya. Bapaknya bukan.
Jangan sampai nanti ente dibawa bapak ente, dan lu bilang ya, ente bilang sama bapak ente kembalikan perawan Syarifah itu. Haram ya ikhwan menikahi Syarifah dari klan Bang Alawi. Tapi di Aceh ini banyak di luar klan Bang Alawi bermarga cucu Nabi ya. Mereka digelari Syarifah, digelari Sayyidah. Tapi kalau ada orang ahwal yang ingin menikahi, ada yang namanya perkawinan sekufu. Misalnya saya nih, atau keluarga saya nih yang laki-laki mau menikahi Syarifah di sini. Syarifah yang asli cucu Nabi, gak masalah. Bukan jatuh zina. Bahkan yang kadang-kadang menghilangkan, nggak tahu dia Syarifah, saking disembunyikan, dinikahi. Bahkan banyak teman-teman saya nikah dengan Syarifah di sini, bukan Syarifah Ba'alawi. Kemudian ketahuan, ditanya hukum sama orang tua, secara adab, secara sekufu memang udah nggak bisa katanya, nggak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur, udah punya anak, nggak perlu cerai. Jalani saja, buat dia bahagia, udah. Salah satunya saya. Mana mau gua cerain lagi, legit. Ibu saya Syarifah bang, tapi bukan Bang Alawi, namanya mungkin. Jadi tetangga saya itu antara atap rumah dia dengan atap rumah saya cuman jauh 5 meter. Itu seorang ahwal yang menikahi Syarifah. Nggak ada yang protes. Bahkan suaminya ya boleh dibilang orang yang alim, orang yang tawadu, bukan Habib, bukan juga Bang Alawi. Udah punya anak 2. Kalau ada Bang Alawi, ceraikan. Nanti saya yang nikahi dia. Saya yang akan tutup malu dia. Bilang aja lu pingin rampas, pingin rampok, pingin begal istri orang. Bilang aja gitu. Gak usah banyak cerita kalian. Dari Al-Hasani banyak di sini. Itu bukan makam Datuk ente, enak aja ente ngaku. Itu datang makam Datuk aneh, begal makam. Sudah ana ronsen. Seperti Mbah Dani, sudah ana ronsen jauh-jauh hari. Mbah Dani ini akan muncul sebagai pembela klan Bang Alawi. Sudah saya ronsen jauh-jauh hari. Sudah saya kasih clue kan? Bahkan bukan sekedar clue, sudah terang-terangan. Bang Dani mana, belalah. Kan gitu saya bilang. Karena saya lihat dia ragu-ragu, mau muncul nggak ya, ternyata muncul, salah ngomong lagi. Ahmad Dhani Al-Habsyi, lu kalah botak TEJ. Yang Al-Habsyi itu maknya, bapaknya bukan. Jadi kalau menurut Robito, seseorang yang ahwal, yang laki-laki menikahi perempuan di kalangan Bang Alawi itu zina. Kalau lahir anak zina. Gitu menurut Bang Alawi. Bukan menurut saya. Kalau ditanya menurut pemahaman saya, nggak zina, nggak jatuh zina. Orang nikah. Kok jatuh zina? Yo bergabung Bang Dani. Mereka secara tidak langsung mengatakan ente itu anak zina. Itu gabung sama TIJ, kita lawan paham-paham yang menyesatkan itu. Cok, gabung kita, nyanyi kita bareng. Nggak ada oncel, ada oncom. Biar oncom yang akan nyanyi. Sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu, tapi semakin jauh ku mencari cinta, semakin aku tak mengerti. Akulah Yahudi
Ni ingin diakui cucu. Gitu Bang Dani. Oncom kalau nyanyi begitu, batuk dia. Brrr. Sudah ku jelajahi isi kitab, semakin lama kelihatan kau semakin rungkat. Ngaku-ngaku cucu, kok padahal halu. Halu Bang Dani, halu. Wawahi, halu. Halu mereka. Halu. Percaya nih sama gua, halu. Mana tahu nanti Bang Dani habis nonton TJ langsung, oh suara TJ bagus nih. Walaupun suara gua bagus nih Bang, gua nggak mau jadi vokalis lu kalau lu mau bela mereka. Ya, tapi kalau lu mau bergabung sama kita, bukan kita bergabung sama lu ya. Lu bergabung sama kita, oh. Mantap, kita rungkatkan mereka yang membawa paham-paham kagak benar. Gua kagak mau jadi vokalis lu sekarang. Tapi nanti nggak apa-apa. Hah? Nggak mau gua jadi vokalis Bang Dani, Mbah Dani, nggak mau. Kecuali dia move on dulu dari Mbah Taufik, dari Robito. Nggak, jangan panggil dia Habib, dia bukan Habib. Emaknya Al-Habsyi, bapaknya bukan. Hati-hati nyanyi lagunya Dani, botak bisa minta royalti Bang. Nggak apa-apa. Nanti cucu Nabi minta royalti juga, nuduh-nuduh orang lain cucu Nabi. Jangan kau tuduh mereka cucu Nabi. Nah, itu minta royalti nanti nggak ada kan? Nggak mau gua, nggak mau jadi vokalis dia, nggak mau. Ini gua nyanyi lagu satu ya. Itu lagu datuk gua, bukan lagu Ahmad Dhani ya. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh senangnya. Itu lagu datuk gua. Nama yang ngarang lagu itu Tengku Zakaria, atau yang lebih dikenal dengan P. Ramli. Nanti gua bilang datuk gua datang ke makamnya, gua ronsen, Tok, oh datuk, ada yang nyanyiin lagu datuk di Indonesia, cari duit pakai nama datuk. Petatah katanya nanti, petatah kurang ngajar. Tengku Zakaria bin Tuku Putih. Hei, senangnya dalam hati. Kalian jangan ya. Kalian jangan. Kalau saya nyanyiin lagu Dani boleh. Karena dia nyanyiin lagu datuk saya. Royaltinya datuk saya. Kalau kalian jangan, nanti dimintai royalti. Beda dengan TIJ. Kalian jangan. Cukup saya aja. Nanti kalau dia, mana royalti kamu nyanyi lagu kita? Kamu pleset-plesetkan lagu saya. Royalti lagu datuk aneh mana? Itu yang lu bawa itu datuk aneh tuh. Kalian jangan, khususan PIJ selalu khususan.
Senangnya dalam hati. Ini suara Datuk Aneh ya, gue tunjukkan. Datuk Aneh ada rekaman. Emang Datuk ente, jangankan rekaman, kitab aja kagak punya. P. Ramli Madu 3. Nih, ini lagu sejaman nih. Ada videonya Datuk Aneh. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, seperti dunia mana yang punya. Datuk Aneh tuh. Mana Datuk ente? kepada istri tua, karena sayang padamu. Kepada istri muda, I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, tanda kawin tiga. Pandai kembung. Nih lagu sejaman. I say I love you. Datuk kita ada videonya. Datuk kalian mana kitabnya? Tun Sri P. Ramli. Istri TIJ berapa? Apa nih? Istri TIJ berapa? Satu. Mana paten? Istri TIJ berapa? Nggak dijual bang. Channel kok pindah bang? Bukan channel pindah, gua pindah channel. Aceh Selatan hadir Saudara Lung PIJ. Salim ke rakan-rakan memandum yang ada di Aceh Selatan. Kiban Buhaba. Doh. Alih pagi-pagi awaknya mengaku-mengaku. Sayang tat mengaku-mengaku cuco padahal bukan. Alih pagi-pagi awaknya. Dani minta royalti nggak tuh sama P. Ramli? Nggak tahu, jangan tanya-tanya dulu. Nanti kalau dia ngeklaim lagu saya, baru kita klaim lagu dia. Nanti itu lagu Datuk Aneh, lu nyanyi-nyanyi itu. Kalaulah bulan Datuk Aneh, akulah penyamun di dalam negeri. Obri minta sumbangan dan pingin dicintai. Datuk Aneh parah. Langkah jitu, ya langkah jitulah. Ya dawir, ya dawir, ya dawir, ya dawir. Mantap, menggunakan laju. Hana aku pedangin, pak yang mencoba aku dua mendung. Jadi nggak bang ke RI 1 2029 bang? Insya Allah kalau ada umur panjang. 2029 saya akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, mencalonkan ataupun keinginan untuk mencalonkan lah, Mas Jauh.
Nah, yakni jangan gitu. Hambo, baik pilih angin, baik muncul doang mendum. Di mana ada kebocoran, tambal. Hadir Om TJ, terima kasih sudah hadir. Ibu saya itu Al-Habsyi. Hati-hati ngomong seperti itu. Kalau bapak kamu bukan Habib, kamu anak zina, diklaim sama mereka. Berani meniduri Syarifah, berani meniduri Hababah, berani meniduri perempuan di kalangan Ba'alawi, sama dengan berzina. Itu fatwa Menir Uthman. Kemudian diteruskan oleh cucu-cucunya. Salah satunya Taufik As-Segaf As-Sugar, si gula 1 kilo. Sapa saya bang, hai saya. Apa itu? Bang, katanya Asep Syomai channel TIJ di Takdim, apa itu? Udah receh itu, biarin aja. Mau ngomong apapun silahkan. Dia itu hebat sekali, nggak level sama saya. Level saya Rizik. Level saya Rizik, si Bahar. Ini udah ada Mbah Dani, langsung utusan dari dewa untuk membela nasab Ba'alawi. Langsung dari langit turunnya. Turun dia dari langit untuk membela nasab Ba'alawi. Turun dia waketu itu untuk membela nasab Ba'alawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak ada yang becus. Makin muncul, makin ketahuan dobul. Turun dia dari langit, keluar dia dari perut bumi. Tak akan memundurkan langkah kaki kita untuk melawan pendusta, mengatasnamakan agama dan juga cucu mulia. Tidak boleh kita biarkan itu terjadi di antara kita. Kita ditipu. Mereka suka berdusta. Tak ada fakta. Dari dulu sampai kini, mulai dari waketu itu kita sudah sering mengatakan mereka nggak jelas. Siang malam mengaku-ngaku. Aku cucu tetapi halu. Pengen dia dicintai selalu. Setiap ngomong minta donasi. Parah. Dulu sekali waktu itu terjadilah peperangan. Oh bukan gitu naskahnya. Waktu dulu di negeri itu terjadilah penjajahan. Waktu itu mereka dijajah oleh Inggris dan juga Ottoman. Mereka yang laki-laki, yang jantan-jantan, ada yang kabur ke negara lain, ada yang kabur ke Nusantara menggunakan sampan. Mereka berlarian terbirit-birit, tercirit-cirit untuk menghindari perang. Sesampainya di Nusantara mereka mengaku orang perang. Datuknya orang perang, keturunan pejuang. Sesampai di negeri Nusantara mereka tunggang langgang, ribut dengan saudaranya sendiri. Yang satu klan Ba'alawi, yang satu di luar Ba'alawi, ribut sesama dia sendiri sehingga masyarakat kita hilang fokus untuk menghajar para penjajah di negeri ini yang waktu itu adalah Hindia Belanda. Mereka asik sibuk saja berperang dengan temannya sendiri yang sama-sama kabur dari perang. Itu fakta. Setelah dicek, dikaji, dipelajari, mereka banyak mengklaim datuk-datuk kita sebagai datuk mereka.
Padahal mereka datang nggak bawa datuk, nggak bawa kuburan. Tapi kok hari ini mereka banyak kuburan, bahkan sebelum masa Nabi. Ada kuburan sebelum masa Nabi Muhammad sudah ada. Diklaim datuk mereka. Parah. Jangankan bawa kuburan, bawa makam, bawa batu nisan. Bahkan anak istri mereka pun mereka tidak sempat bawa waktu itu. Makanya mereka harus menikahi pribumi. Wanita-wanita pribumi dinikahi oleh mereka. Punya anak, kita nggak boleh nikahi anaknya. Waketo itu. Waketo itu dari zaman dulu sudah seperti itu. Tiba-tiba sudah ada makam datuk mereka di negeri ini. Katanya mereka bawa cetakan. Diremas-remas tepung, dicetak jadi ulama. Ngawur. Ya, ngawur. Mencetak ulama, bawa cetak dari Yaman sana, sampai sini dicetak-cetak. Makanya, seperti wifi, itu contoh ulama cetakan mereka, mukanya petak, sesuai dengan cetakan, formatnya sama semua, sesuai cetakan. Diremas-remas, diulet-ulet, dikasih minyak, pam, dipres. Jadilah wifi, jadilah Qurtubi. Makanya muka mereka petak, seperti cetakan adonan. Coba lihat, petak nggak? Petak. Ada yang nggak presisi juga. Saya banyak nemu mereka nggak presisi, nggak simetris. Ada yang mereng kalau senyum. Sok ngomongin orang lain. Muka bulat, pipi tembem, mata belok, hidung pesek, perut buncit, badan pendek. Padahal cetakan mereka banyak yang mereng nggak presisi. Dulu ada satu yang sering live sama saya, nggak presisi. Saya nggak mau membahas masalah body shaming, tetapi mereka selalu body shaming terhadap kita sebagai pribumi. Saya prilangit ya, bukan pribumi. Nggak presisi. Ngakunya cucu Nabi. Orang-orang yang terlahir dengan luar biasa, tapi nggak presisi. Rijik. Udahlah, angkat tangan aja kalian. Angkat tangan. 7 juta umat kalah dengan 1 imat. Oh, malu. Malu. Malu semalu-malunya. Namun apa daya, tak tahu malu. Aku ini cucu Nabi, ya Oma, kerjanya minta donasi, ya Oma. Aku ini cucu Nabi, ya Oma. Aku ini cucu Nabi, ya Oma. Tapi aku tiada bukti, ya Oma, ya Fatma. Itu lagu zaman dulu. Yang Aceh jangan ketawa. Jangan ketawa ya, diam saja. Yang di Aceh langsung ketahuan nih orang Aceh nih. Aku ini orang suci, ya Oma. Aku ini hebat sekali, ya Papma. Aduh. Khayalan terlalu tinggi. Ini parah kalau Oncom udah nyanyi nih. Ini bukan Oncom, Mbak Dani, Oncom nih. Ya.
Said Muhammad Al-Fatih. Jangan tertawa, Beckham. Bekmo, apa? Banyak sekali yang Aceh ini ketahuan. Mereka tahu artinya apa. Aku ini orang mulia, ya Amma. Aku ini orang suci, ya Fatma. Yang di Aceh pada ketawa, yang nggak tahu jangan ketawa ya. Pungo, ialah medang. Nggak usah ditranslate, ketawa aja udah, ikut-ikutan aja ketawa. Kami orang perang, datuk kami pejuang, datuk kami ada di antara sekian banyak pahlawan nasional. Siapa nama datukmu? Habib Fulan bin Fulan. Kenapa dia jadi pahlawan? Ngarang lagu, ya Oma. Mulut TJ makin jadi di channel baru ini ya. Caci maki pakai bahasa Aceh, bukan caci orang. Nah, ada lagunya seperti itu. Lumayan nih punya bahan konten Dewa 19. Enggak, kita enggak bahas Dewa 19, kita bilang dewa yang tiba-tiba muncul untuk membela keturunan Nabi. Dewa aja diturunin. Pokoknya mereka nggak muncul. Si Topik nggak muncul, si Rizik nggak bahas lagi. Masalah tes DNA nggak berani diungkit sama si Rizik karena dia sudah duluan berfatwa. Akhirnya Dewa diturunkan. Dewa yang lagi kecirit ya, kagak mampu lagi untuk mendulang popularitas. Pansos di dalam hal-hal seperti ini. Memang penting ini. Katanya nggak ngaruh. Katanya cuma rame di sosmed. Sampai Dewa pun dari langit udah turun. Akulah Arjuna yang mencari dana. Arjuna mencari nasab, judulnya. Meresahkan memang ya, meresahkan. Coba suruh nyanyi sama Bahar. Tarik Bahar jadi penyanyimu, Dani. Itu kan temanmu, bagus dia kalau nyanyi. Ganti nama tapi jangan Bahar. Jadi Oon nanti. Kita sambut penyanyi kita yang baru yaitu Oon. Itu Bahar tuh, cocok tuh, Oon. Di Aceh le budak TJ le pesadar juga. Oh siap. Tengok ada pesadar ya. Aku ini cucu babi, aku ini cucu Nabi, ya Oma, ceramahku anjing babi, ya anjing ya babi. Gitu ceramah cucu Nabi, memalukan. Woi. Udin yang pertama namanya Awaluddin. Udin suka di kamar namanya Kamaruddin. Udin yang bikin rungkat dombolawi namanya Imaduddin. Hahaha, bungo, gila. Kenapa TJ harus gila? Biar nggak ada delik. Orang gila mana ada delik.
Orang yang ngaku cucu, teriaknya suka anjing, itulah Baharudin. Baharudin nama aslinya. Aska Baharudin. Baharudin. 7 juta umat, takutnya sama satu imat, memalukan. Kita orang perang, kita pejuang, kita didukung 7 juta umat. Laskar kita 15 juta, satu imat aja. Oh, wow. Aduh. Oh. Kemana harus kemana? Siapa harus siapa untuk membela kita? Oh. Bertahun-tahun banyak yang cium tangan, cium kaki, bahkan membela kita begini begitu. Aska kalau malam, bukan Azka. Aska, pakai S, bukan pakai Z. Bahaya kalau pakai Z. Kena amuk nanti saya. Yani fi zambih minal mu'minina yakhruj. Dewa pun dah turun ya untuk membela nasab Ba'alawi. Tapi rungkat, walaupun dewa udah turun, nggak tahu apa-apa dia. So jadi kalau kata si Topik, ente siapa? Hah? Ente ahli nasab. Terus Dani siapa? Pik, ahli nasab. Si Dani ahli nasab. Tuh Dani ngaku-ngaku maknya itu Al-Habsyi, bapaknya bukan Ba'alawi. Terus apa kata ente? Hah? Orang-orang kurang ajar, berani nikahi Hababah, berani menikahi keturunan Ba'alawi yang perempuan. Itu zina, itu dosa besar, itu haram. Ente harus ceraikan langsung, harus kembalikan perawannya. Mana Pik? Tuh Dani ngaku-ngaku, bapaknya Ahwal, maknya Al-Habsyi. Berani nggak ente bilang? Hah? Berani nggak bilang itu? Berani nggak? Enggak lah, karena membela kita. Yang membela itu saudara, walaupun saudara nggak bela, itu musuh kita. Fi zambih minal mu'minina yakhruj. Balik-balik. Dewa akhirnya turun dari langit. Kita tunggu nanti Daus minimalis keluar dari perut bumi. Tunggu ya. Tunggu, dia pun akan ikut andil nanti. Artis-artis akan ambil alih untuk membahas ini. Gua pikir begitu dikeluarin ahli nasab, siapa kayak gitu. Cuman memanfaatkan popularitas yang tidak nyambung. Biar gini, nasab Ba'alawi itu asli loh. Banyak artis yang mengakuinya. Ente siapa? Gitu, mau ngomong gitu mang kita. Penyanyi banyak mengakuinya. Oi, nasab Ba'alawi itu asli loh, tersambung ke Rasulullah. Buktinya apa? Diakui sama penyanyi. Udah dewa udah, tuyul kapan dimunculkan? Pawangani kapan? Pawangani. Tidak Iqbal. Astagfirullah ani. Ini tidak boleh ani. Dosa ani. Astagfirullah. Sudah berulang kali kukatakan ani. Kalau kamu lagi basah-basah, jangan dekat dengan diriku. Kaukah itu? Astagfirullah ani. Aku tidak kuasa untuk melihatnya ani. Ani, kamu basah kuyup. Tidak Rohman. Tidak. Aku ternodai.
Aku tidak melakukan apa-apa, Ani. Aku hanya memerhatikan. Aku hanya ingin mencoba menolongmu dari perahu bocor yang bakal rungkat. Tidak, Rohman. Tidak. Kamu jangan salah menduga, Ani. Tidakkah kau tahu bahwa haram bagi seorang laki-laki berduaan bersama perempuan, Ani? Walaupun demikian, Ani, tapi Anu tetap bangkit, Ani. Istighfar, Ani. Jangan begitu. Anu, 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 Ani. Sungguh terhalu, saudara. Haram, Ani. Jangan, Ani. Jangan. Sekian lama aku menunggu untuk kerungkatanmu, ya Hanu. Ya Hanu itu apa maksudnya, Pak Guru? Yang ini mana nasabnya? Enggak jelas. Pak Guru, yang ini nyambung kemana? Enggak tahu. Pak Guru, kini aku mengerti. Bukan cucu Nabi. Ya begitu. Ternyata mereka cuma halu. Mau makan teringat TIJ, mau minum teringat TIJ, kemanapun teringat TIJ, channel TIJ sudah rungkat Sekian lama aku menunggu untuk kejujuranmu, ya Habib. Tolong jujurlah padaku, telah lama engkau berdusta. Selain dirimu Habib, tiada yang lain lagi. Aku rela menjadi budak, biar dapatlah syafaat. Namun diriku mengerti, kalau kau ternyata bukan cucu Nabi. Syalalalala. Astagfirullah, Ani. Aku akan datang, Ani. Aku berenang, perahu bocor, oleng, rungkat. Ani, sadar, Ani. Sadar engkau, Ani. Astagfirullah. Aku tidak boleh melihatmu, memegangmu, boleh, Ani. Ani, kau itu, Ani. Ani. Astagfirullah. Astagfirullah, Ani. Aduh. Ani. Anu. Kenapa, Roman? Kenapa, Roman? Tidak, Anu. Anu ku bangkit, Ani. Oh, Rohman. Stop. Oh Habib,
gimana ceramahmu? Hai anjing, hai babi, hai anjing, hai babi. Oh Habib, kenapa kau ceramah begitu? Ini kasar, itu halus, ini kasar, itu halus, kasar tegas. Sekarang aku mengerti. Hai anjing, hai babi. Parah. Akulah sang dewa, ya, bermaksud membela, tapi semakin jauh ku membela, lucu semakin ketahuan dobol. Aduh, Dolowi, yang ini apa namanya? Bekas gigi, bekas gigi, bekas gigi. Ya Bahar, yang ini berapa harganya? 10 jeti, 1 jeti. Aduh, Dobolowi. Yang itu siapa? Cucu Nabi, cucu Nabi. Buktinya mana? Ente su'ul adab, ente fitnah, ente berani, ente kualat, ente nggak dapat syafaat. Bukti mana? Bukti kan nanya bukti nggak apa-apa. Siapa ente? Hah? Ente siapa? Sejak kapan? Sejak kapan? Ente dan krocok-krocok ente sudah berani menilai Habib, sudah berani mengoreksi Habib. Mulai kapan? Wajib hukumnya mencintai Habib. Kalau tidak mencintai Habib, sama dengan iblis, saudara. Habib Rizik itu Habib, dia waliullah. Asal ente tahu, kalau ente benci kepada Habib Rizik, tidak ada tempat ente di hati aneh. Kagak butuh. Yang penting kita punya tempat di sisi Allah, bukan di hati ente. Habib Rizik itu Habib, saudara, waliullah. Belum ada waliullah di acara maulid teriak lontek, saudara. Ada lontek, saudara. Ngomongin Habib, dikawal polisi, saudara. Dapat jatah kali ya. Unyil. Pusing-pusing. Belum ada waliullah seperti itu. Ini aneh bukannya membela karena aneh sebagai menantu, ya. Aneh ingin mengatakan kepada antum semua, Abah itu luar biasa. Bahkan jasadnya mewarisi jasad daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bahkan akhlak beliau seperti akhlak Rasulullah. Kalau Rasulullah modelnya seperti Rizik, ya ampun, saudara. Rasulullah tingginya semampai, jasadnya ya tinggi semampai, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rizik tinggi juga semampai, semeter tidak sampai. Rasulullah wajahnya bercahaya. Rizik kalau nggak pakai lighting, kalian tahu gimana wajahnya? Lebih hitam dari muka gua. Rasulullah badannya bidang, bahunya bidang. Ya, Rizik perutnya bidang. Itu disamakan dengan Rasulullah, ya ikhwan. Rasulullah dadanya lebar, bahunya bidang. Rambutnya tidak terlalu lurus, tidak terlalu keriting. Panjang. Alisnya seperti pedang. Hidungnya mancung.
tidak terlalu mancung, tidak juga pesek. Kulitnya putih, bercahaya, tidak seperti kulit orang Eropa. Lari Jik. Kalau nggak ada pengikut, pelanga plongo. Untung ada pengikut. Oh, hidungnya mancung. Tidak terlalu mancung, tidak pesek. Tidak mancung sekali, enggak. Mancung. Kecil. Tipis. Itu, mau ente bilang jasad Rasulullah sama seperti Rizik. Enggak, gua enggak ridho. Lu sama-samain mertua ente nip dengan Rasulullah. Jauh. Jauh darinya. Nggak usah lebay. Nggak usah lebay kalian. Cucu Salome jangan gitu ngomongnya. Ya. Mana nih videonya? Wah, ada video si Hanif bilang itu. Mertuanya mirip Rasulullah. Gua sampai ketawa. Sudah deh. Apapun bentuknya, jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Gabul hajat bahkan pilihan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Afa kaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad. Kalau anjing saja bisa menjadi mulia karena cinta kepada ashabul kahfi, maka bagaimana mungkin aku celaka karena mencintai. Nah, anjing aja mulia karena mencintai ashabul kahfi, ashabul kahfi. Terus anjing-anjing kalian yang memuliakan kalian itu lebih sama kemuliaannya seperti anjing ashabul kahfi. Hah? Cuman satu-satunya anjing ashabul kahfi, anjing yang mulia. Terus anjing-anjing kalian mulia juga gitu. Namanya juga anjing, kecuali anjing ashabul kahfi. Cucu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Yang belum ujian, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Seperti itu, saudara. Sudah deh. Belajar sama ulama-ulama sebelum berangkat ke Saudi, dilanjutkan ke Saudi Arabia. Sudah deh. Ilmu dari ulama-ulama besar. Salah. Nah, gibah itu nggak boleh. Kecuali kalau ada tujuan syariat, salah satunya apa? Oh, gibah itu nggak boleh kecuali ada tujuan syariat. Itu baru boleh. Contoh mencaci maki Jokowi, memfitnah orang, nggak apa-apa, asal tujuan syariatnya jelas. Yang zalim, maka kita pengen bahas bagaimana nih cara ngilangin kezaliman. Cara ngilangin kezaliman dengan cara caci maki.
atau ada yang ngelanggar syariat pengen dibahas bagaimana solusinya itu boleh, bukan gibah tuh. Oh, bukan gibah tuh ya. Saya ini tahu ada ulama-ulama yang nerima, tapi saya tahu betul bagaimana Habib